Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu akan melakukan ice breaking. Apa dengan cara nanti deh. Caranya itu saya mau buat kalian ada 4 kelompok. Kemudian berkumpul di satu meja di tempat. yang itu 2, 3, 4 ada 5. Berarti ada 5 kelompok. Dalam satu kelompok ada 5. Ada 4 anak ya? Ada 22 lebih kan? Biar saya lakukan ice breaking biar nanti kalian kan pelajaran terakhir. Biar tidak sepaneng. Kelompok sini dah. Sekarang. Yang sini berdiri. Kursinya dipindahkan ke pinggir. Oke, ada sesuatu orang lagi. Kursinya dipindahkan ke pinggir. Kelompoknya sesuai Sudah peraturannya ketika saya mengatakan sakit maka yang dipegang adalah perut. Ketika saya mengatakan sikut maka yang dipegang adalah telinga. Kemudian ketika saya mengatakan sekat yang dipegang adalah jidat. Ketika saya mengatakan sikat pulpen yang ada di depan kalian dipegang. Betul. Saya coba ya. Ketika saya ngomong sakit, maka yang dipegang sikut, maka yang dipegang adalah telinga. Ketika saya ngomong sekat, maka yang dipegang saya mulai. Cetak. Konsentrasi. Nanti yang dalam pulpen saya suruh ke depan. Yang dalam pulpen nanti saya suruh maju ke depan. Yang dalam pulpennya. Kemarin yang gak ikuti nambah saya suruh keluar. Anda sikut. Sakit. Sikut. Kopeng sikut. Sikut kopeng sampai. Ketika saya ngomong sikat, ketika saya belum ngomong sikat. Ayo lagi konsentrasi. Sikut. Sakit. Konsentrasi. Saya akan ulang sampai konsentrasi.
Bin. Napan kayak? Masuk aku ya. Konsentrasi. Jangan diambil dulu pulpennya sebelum saya ngomong sikat kan beda sikat sama sakit. Sakit perut. Kurang nyaring mbak suara saya. Sikut. Sakit. Sakit. Saya absen dulu ya. Ya. Abdul Arif. Ya. Ahmad Lubi Uludin. Ada. Cinta. Ada. Danis. Berhenti. Berarti ini. Ferdiansyah. Ada. Vina. Berhenti. Fasnia. Belinda. Irki. Ada. Ada. M Bagus. Muhammad Alek. Muhammad Padang. Ada. Muhammad Faisal. Muhammad Haris. Ada. Muhammad Lutfi. Muhammad Maskur. Enggak ada. Muhammad Nurul Fatah. Muhammad Zairi Kurniawan. Nabila Bintang Ramadhani. Rizky Amelia. Silviatul Husaina. Siti Ana Fauzia. Siti Halimah. Ada. Sofinatul Husna. Mira Ramadhani. Ahmad Hamdani. Ada yang belum di absen? Oke, satu-satu. Siapa namanya? Habibi. Alif Aulani. Hah? Alif Aulani. Terus apa lagi? Habibi. Terus apa lagi? Ahmad Radit.
Sudah? Saya sudah jelaskan tentang definisi ini. Ya. Sekarang saya lanjut yaitu tanda-tanda orang yang beriman. Saya akan menjelaskan ini. Halaman berapa? Halaman 44. 40. Tanda-tanda orang yang beriman. Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa iman adalah sesuatu yang abstrak dan tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya nilai-nilai keimanan seorang akan nampak dan mengejawantah dalam bentuk tingkah laku dan habituasi atau kebiasaan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seorang. Semakin banyak kualitas iman, maka akan semakin baik pula perilaku dan amalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui iman seseorang itu dengan cara melihat tingkah lakunya. Jadi, tidak bisa kalau dengan cara mengukur iman kita sejauh mana itu tidak bisa. Cukup kita mengetahui bagaimana tingkah laku orang tersebut terhadap kita, bagaimana tingkah laku orang tersebut, kayak akhlak, terus perilaku terhadap orang tua, perilaku terhadap guru. Kita bisa melihat iman dari situ. Kalau kalian masih celomehan sama guru, sama orang tua membangkang, perlu dihiraukan iman kalian. Sejauh mana iman kalian? Gitu. Iman itu kalau diukur tidak bisa. Jadinya kalian bisa melihat iman kalian sejauh mana, mengoreksi iman kalian sejauh mana. Apakah saya sudah mematuhi peraturan orang tua? Apakah saya sudah bisa mematuhi peraturan yang diterapkan oleh sekolah? Seperti itu. Jika kalian masih banyak melanggarnya, masih banyak membangkang kedua orang tua, berarti iman kalian, sholat kalian berarti belum terpenuhi. Jadinya sholat itu bisa dilihat dari cara sholat kalian juga. Kalian kalau sholatnya longulon, maka perilaku kalian juga akan tidak baik. Jika sholatnya kalian tidak baik, maka perilaku kalian juga akan tidak baik. Tidak baik. Jadinya jika kalian melihat teman-temannya berperilaku buruk, coba kalian lihat sholatnya. Pasti dibandingkan kalau sudah sholat. Jarang sholat, ketika sholat diundur-undur, kayak gitu. Adapun tanda-tanda orang yang beriman diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. 1. Jika mendengar nama Allah disebut maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Ketika kalian mendengar suara adzan, kalian langsung sudah adzan, mau sholat. Itu tanda-tanda orang yang beriman. Jika kalian ini lagi adzan tetap nge-game, itu perlu ditanyakan sejauh mana iman kalian sekarang. Ketika kalian nanti mendengarkan, kalau kalian bisa dikatakan kalau orang yang kesurupan setan, ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia kepanasan, sama kalian kayak gitu juga. Ketika kalian mendengar bacaan Al-Quran, tapi kalian kalian berdoa padam, sama saja. Seperti itu. Ya. Setan itu tidak suka ayat-ayat Al-Quran. Ketika orang menyebutkan Al-Quran, ketika orang menyebutkan asma-asma Allah, setan itu tidak suka. Kalau kalian juga tidak suka, ketika mendengar kalian acuh tak menghiraukan, kalian berarti sama dengan setan. Bukan saya yang ngomong ya. Saya. Terus senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Bertawakal itu berserah diri. Ketika kalian berdoa, meminta sesuatu, meminta pertolongan sama Tuhan, kalian berserah diri. Kalian tawakal, kemudian ya saya serahkan sama Tuhan. Saya ikhlas dengan sakit saya yang saya rasakan. Udah jalan nih, jangan aku mau ini kayak gini gitu. Itu bukan tanda-tanda orang yang beriman. Terus yang ketiga, tanda-tanda orang yang beriman selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seseorang mukmin seberapapun sibuk dengan aktivitas dan urusan duniawinya, ia akan senantiasa
ibadah dan sholat. Nah, orang yang bekerja, kadang banyak orang yang sudah bekerja ya, tapi dia lebih condong ke pekerjaannya. Sholat itu bisa nanti, sholat itu bisa dipotong. Jika kalian dan sholat, maka Tuhan juga kerjaan kalian akan percuma. Menurut saya, pekerjaannya juga akan percuma. Karena apa? Yang memberi rezeki kepada kita siapa? Tuhan kan? Ya. Tapi kalian ketika bekerja, kalian lupa sama Tuhan. Maka Tuhan juga akan lupa, akan memberi rezeki kepada kalian. Makanya jangan pernah lupakan sholat, karena sholat itu adalah tiang keimanan kalian. Itu. Terus yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Seorang mukmin memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah merupakan wujud implementasi keimanan untuk mempererat ekonomi. Ketika saya membuktikan sendiri kepada diri saya sendiri dengan cara beramal. Kayak apa? Saya kalau ke Jember, saya kalau punya uang recehan itu mesti ditaruh. Kan kadang kalau sok-sok Indomaret itu kembalian dari Indomaret kan biasanya cuma 200 rupiah, 300 rupiah itu kan. Ya. Saya itu mesti taruh. Ketika saya ke Jember, saya bawa. Ketika ada amal, saya berikan. Setelah saya libur kuliah 2 bulan, saya kan kalau libur kuliah udah keluar kan di rumah aja. Keluarnya ya paling ke Sumberanong cuma ngajar, gak ada amal di jalan kan. Saya waktu itu 2 bulan, saya merasakan kenapa ekonomi saya seperti ini. Saya ingat, saya kalau ke Jember biasanya ngamal, kasih amal. Bukan mau sombong, tapi ini pelajaran buat kalian. Iya, saya biasanya kasih amal. Maksudnya ngamal bukan berarti saya yang mencari amal, saya yang berikan amal gitu loh. Meskipun cuma 1000 asalkan kalian ikhlas. Kunci dari amal itu kalau kalian mau diganti, kan kalian kalau beramal 1 akan diganti 10 kali lipat sama Tuhan kan. Jadinya ya sudah meskipun cuma 1.500, kalau ada kembalian dari warung itu mau kasihkan ke amal. Itu akan menjadi, apalagi kalau di amal masjid, amal sekolah, itu akan menjadi amal jariah kalian. Yang mana amal jariah itu akan terus berjalan. Ketika sama kalian beramal di sekolah ini 2 juta sama kalian dapat uang, saya amalkan untuk lembaga ini. Nah, kemudian amal itu akan menjadi amal jariah. Ketika ada siswa baru, ada 30 orang, dia mencari ilmu. Ilmu yang dia cari itu kan termasuk amal. Kalian juga akan mendapat pahala dari orang yang mencari ilmu itu. Sama ke masjid. Kalian ketika amal ke masjid 1.000 rupiah, kalian akan selalu mendapat amal yang amal yang ngalir dari orang yang sholat di masjid itu. Itu yang disebut amal jariah. Makanya sering-sering beramal amal jariah. Amal jariah. Biar amal kalian terus mengalir sampai nanti. Jumbangan Selama masjid itu masih ditempati untuk sholat, maka amal kalian selama itu juga akan tetap mengalir kepada kalian. Terus menghindari perkataan yang tidak berguna, seperti yang Bu Ana, tadi siapa? Pembina upacara bilang, sekarang anak-anak itu sudah banyak yang ngomong tidak sopan. Itu termasuk tanda seberapa jauh keimanan kalian. jauh boleh. Jadi setidaknya kalau bisa hindari kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik untuk dilontarkan. Mulut kalian itu terlalu berharga. Mulut kalian itu terlalu berharga untuk kalian mengucapkan hal yang kotor. Mulut kalian itu terlalu bersih untuk kalian mengucapkan hal yang kotor. Jadinya harus kayak gitu. Kalau kalian kalau kalian kesel sama temennya, setidaknya kalian sabar. Jadi saya kadang emang sih, iya emang kadang nggak bisa sabar. Tapi setidaknya kalian harus merasa, mulut saya ini terlalu suci untuk mengatakan hal yang kotor itu menurut saya terlalu suci. Mending militan kan? Jadinya kalian harus meyakinkan diri kalian, harus introspeksi kepada diri kalian. Menurut saya ini kalau mengatakan kotor terlalu suci, menurut saya ini terlalu bersih untuk mengatakan kotor. Jadinya agar agar kalian nanti ke belakangnya tidak ngata-ngatain hal yang kotor itu. Terus yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Seorang
yakin akan senantiasa memegang amanah dan menepati janji yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Ketika kalian dikasih amanah, maka kalian harus beramanah. Ketika kalian sama, nanti si A, nanti kamu kesini ya, saya kasihkan kayak gini. Kalian harus amanah. Kayak ini saya titip barang, nanti kasihkan ke si B. Maka kalian harus amanah, dikasihkan ke si B. Kalau kalian nanti jam sekian sampai sama si A itu ditanya, sudah dikasihkan? Apa kalian amanah? Enggak, ada amanah. Karena amanahnya kan sudah dikasihkan, tapi sama kalian ada ente ekonomi. Jadinya kalian itu belum dikatakan imannya kuat, masih lemah imannya ya. Apalagi yang masih sering kata kotor, masih sering kata orang tua. Iya, bisa dikatakan iman kalian masih kurang. Jadinya apa ya? Kalau jangan pernah kalian jangan apa ya? Jadi ketua kelas, jadi sekretaris, jadi bendahara, itu kan amanah besar dari wali kelas kalian kan. Jadinya kalian harus amanah. Jangan pernah meminta amanah, tapi ketika kalian dikasih amanah harus bertanggung jawab. Jangan pernah meminta, Bu, saya mau jadi ini, Bu, saya mau jadi ini. Jangan pernah meminta seperti itu. Tapi kalian kalau sudah dikasih amanah, jangan pernah menolaknya. Sebagaimana kalian harus tetap apa ya, amanah dengan kalian sudah dipercayai kepada kalian. Terus aku jualin cuma. Tak kira truk. Jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Apa? Mana jihad bagi seorang muslim dalam hal ini bukanlah jihad dan mengangkat senjata di medan pertempuran semata, juga bukanlah jihad yang secara ekstrim menyatakan permusuhan kepada orang-orang golongan yang tidak paham dengannya. Tapi jihad dalam hal ini adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan ajaran. Berjihad yang dimaksud, kalau dulu mungkin berjihadnya orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu itu berjihadnya dengan orang dengan agama-agama lain, agar orang-orang non-muslim itu bagaimana caranya dia agama lain, perperangan kayak gitu. Kalau jihad yang sekarang, kalian mau perang dengan siapa? Israel. Tidak ada. Ya, golongan Israel, golongan apa namanya lagi? Yahudi. Itu sudah Yahudi. ya, sudah berjihad ya. Kalau kalian ketika menghadapi apa-apa, kalian sekarang tidak menghadapi peperangan, tidak lagi menghadapi permusuhan antara sesama muslim. Jadinya jihad kalian dengan memperkuat iman kalian. Dengan apa? Sholat, memperkuat sholat kalian. Itu termasuk jihad kalian. Untuk teman zakat. Berapa menit itu, Mir? Hah? Berapa menit? 13. Matikan nanti video lagi. Terus selanjutnya ada problematika praktik keimanan di sekitar kita. Problematika itu permasalahan keimanan yang ada di sekitar kita. Banyak teman-teman kita yang merayu kita untuk menjauhi larangan-larangan Tuhan. Kalau sudah puasa biasanya temennya yang udah puasa, si maju dah, ayo udah dosa puasa lah mungkin. Setan. Bisa, iya itu termasuk apa Bagus. ya? Problematika yang ada di tengah-tengah kita. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam kasus pelanggaran etika, moral dan bahkan agama tersebut melibatkan seseorang publik figur yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi panutan atau role model bagi mereka. Dengan seiring berjalannya teknologi sekarang yang makin canggih, keimanan manusia sudah semakin rendah juga. Teknologi makin canggih, namun keimanan makin turun. Iya, karena apa?
HP yang menolong. Nah, itu menolong. Yang biasanya dulu udah pegang HP ketika sudah adzan mau sholat. Kalau sekarang udah adzan dia main HP, dia dan tenceng, kayak hujan, mau sholat saya nunggu jam. Kalau dulu puasaan biasanya tadarusan. Kalau sekarang enggak, sambil nunggu adzan maghrib, bukan tadarusan sekarang, game. Ya, biasanya. Tuh pribadi. Bukan masalah pribadi. Emang itu masalah pribadi, tapi masalah pribadi kalian sama Tuhan aja. Seorang public figure pun sekarang sulit untuk dipercaya. Banyak public figure DPRD serta banyak petinggi-petinggi di luar sana yang melakukan korupsi. Karena apa ya? Karena teknologi itu kita semakin semakin pintar, tapi alat kita semakin buruk. Emang kita semakin pintar, tapi alat kita semakin meninggal. Iman kita semakin buyar. Ya. Kalian hidup di generasi Z, yang mana generasi Z itu semua teknologi semakin canggih. Jadinya usahakan antara teknologi dan keimanan kalian. Kalian emang kalau di Indonesia kalau bisa sampai buat handphone sendiri, bisa buat teknologi sendiri, itu hal yang luar biasa. Tapi jangan lupa dengan keimanan kalian. Masa iya kalian nanti mau bawa handphone dan tidak kan yang dibawa apa? Tetap iman kalian. Ya udah, jadinya di sela kalian tajam pengetahuan kalian juga harus mempertajam keimanan kalian. Dengan cara apa? Sholat. Hal yang paling gampang kalian lakukan sholat dan beramal. Beramal juga ada banyak. Udah harus nunggu 3 juta, 2 juta, 4 juta baru kalian beramal. Kalian beramal 1000 pun tak kira nolak kan, orang yang dikasih amal dia kira nolak kan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada. Paham tentang keimanan? Kira-kira keimanan kalian sudah sejauh mana? Separuh. Jauh gunung. Jadinya berusaha untuk Sejauh cintaku padamu. sudah berusaha lah. Ini ya bohong dikit. Tanggung jawab kebaikan orang lain bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita sudah berperilaku baik, kita memperbaiki akhlak kita sendiri. Sudah, kalau teman kalian tidak mau kalian nasihati, sudah tinggalkan saja. Karena apa? Yang penting tanggung jawab kalian untuk menasihati teman kalian sudah terlaksanakan. Yang penting kalian sudah melaksanakan hal yang patut kalian laksanakan. Jadinya kalau mau teman kalian melanggar peraturan sekolah, mau teman kalian mau teman kalian mau mencuri ataupun apa segalanya, yang penting kalian jauh. Jadinya cukup anak kalian saja. Baterai. Jangan mulia, Pak. Jangan kerja, Bos. Sium bekerja ini lek. Kali ini senada dengan pendapat Abu Bakar bin Lal dalam kitab Makarim al-Akhlaq yang meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik, yang membencinya, kafir, yang memeranginya, nafsu, yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Jadinya ketika kalian mau melakukan ibadah, pasti selalu ada perang dengan setan. Yang mana kadang saya mau beramal, tapi saya bikin kayak gini, karena udah terasa godaan-godaan setan ada di sekitar kalian. Menurut Abu Bakar bin Lal, berdasarkan hadis tersebut, setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu
pertama, yang saling mendengki. Kecenderungan sebagai masyarakat yang iri dan dengki apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Jadinya kalau ada teman kalian mendapatkan rezeki, kalian ada teman kalian yang berprestasi, kalian benci sama teman kalian, itu termasuk ini apa namanya? Iya. Termasuk ujian dari keimanan kalian. Jadinya ada rasa iri ketika ada tetangga yang memiliki sepeda motor baru, teman kalian punya handphone baru, kalian merasa ada rasa iri, ada rasa tidak enak di hati kalian itu termasuk ujian dari Contoh dari kehidupan saat ini, persaingan politik atau persaingan bisnis yang tidak sehat tidak jarang menimbulkan keinginan untuk menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak benar. Tidak sedikit yang kemudian menciptakan berita bohong atau hoax, menebar kebencian atau hashtag kepada lawan politik atau saingan bisnisnya, sehingga hilanglah simpati publik kepada lawan dan sebaliknya ia akan mendapat keuntungannya. Saya kemarin seperti itu. Saya itu akrab dengan mbak saya, yang mana juga itu termasuk ujian bagi iman saya. Dia itu sampai ngatain saya ke tetangga-tetangga itu, mengumbar semua hal buruk saya ke tetangga saya. Itu kan termasuk ujian keimanan yang ada pada diri kita. Kita kan jadinya, kalau saya jadinya kan mau benci, tapi saya berusaha sabar. Kadang ada rasa benci emang dalam diri kita ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu kan. Bukan kesel ketika menghadapi orang-orang seperti itu. Saya kesel juga, manusiawi lah, yang mana punya tingkat kesabaran masing-masing. Dan selamanya orang itu akan selalu sabar. Tapi bukan berarti ketika kalian sabar pas jengkel tambah diomong-omong, maksudnya tambah di cowok-cowok gitu loh. Bukan berarti kayak gitu. Kita juga manusia yang memiliki batas kesabaran masing-masing. Kita tidak tahu batas kesabaran kita. Orang yang awalnya pendiam bisa menjadi harimau ketika kesabarannya juga diganggu terus-menerus. Saya pernah di kelas saya menang sama, tapi sama teman-teman kalian diolok-olok, dibully. Bisa-bisa orang yang kalian bully itu akan menjadi harimau bagi kalian. Lama-lama, kalau kalian tetap mengolok-olok orang tersebut, tetap menjadi orang tersebut itu. Ya, benar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Sampai Kuliahnya sampai jam 5 berapa ya? 15.45. 25. Sekarang jam berapa sudah? 14.24. Ayo, emang ada yang mau ditanyakan dari penjelasan materi yang sudah saya sampaikan. Ya, materi hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada. Kurang lebihnya mungkin ada untuk kata atau tingkah yang sama dari saya mohon maaf. Jadi dari materi barusan yang saya jelaskan dapat diambil pelajaran. Jadinya kalian harus lebih memperkuat iman, terus lebih lebih bersemangat untuk beramal, untuk memperkuat iman, beramal, berperilaku baik, terus menghindari perkataan yang tidak wajar untuk diucapkan. Kayak gitu. Melatih diri untuk lebih kuat, memperkuat iman ya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.